Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, ada mahasiswa, hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi. Karena sempat ada beberapa mahasiswa yang bertanya, gimana sih cara memperoleh informasi tentang seminar atau konferensi. Soalnya mereka punya artikel dan mereka ingin publish dan sekaligus latihan berbicara di depan umum, di depan forum ilmiah, menyampaikan ide, gagasan, dan hasil dari penelitian mereka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya selama ini ketika mengikuti seminar atau konferensi internasional ya. Nah, sebelum kita mengikuti seminar atau konferensi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita ingin memilih sebuah seminar nasional atau konferensi internasional. Yang pertama adalah kesesuaian topik penelitian artikel. Jadi kita tidak sembarangan dalam memilih sebuah konferensi atau pertemuan ilmiah. Jadi masing-masing konferensi itu punya tema khusus yang dibahas pada konferensi tersebut. Nah, misalnya ini yang sering saya ikuti itu ICMSC, International Conference on Mathematics and Science Education. Itu setiap tahun dilakukan dan temanya itu adalah tentang matematika, science education, berarti dalam hal ini ada ada fisika, ada biologi, dan ada matematik, ada kimia. Nah, kita harus jeli karena di sini ada education. Ada education berarti bisa saja konferensinya itu hanya untuk MIPA dalam hal ini pendidikannya, bukan yang murni. Makanya ketika kita mendapatkan informasi konferensi ini, lihat dulu apa topiknya. Nah, di sini ada topik Physics Education, Biology Education, STEM Education, kemudian Chemistry, Mathematics Education. Nah, berarti dari sini ini bukan konferensi untuk matematika, biologi, fisika, atau kimia murni, bukan ya. Tapi yang ke pendidikannya. Jadi kita tidak bisa sembarang dalam memilih konferensi meskipun jadi harus lagi dilihat ini apakah pendidikan atau murni gitu. Nah, yang kedua kita harus lihat kualitas konferensinya. Kualitas konferensi itu dilihat dari keynote speaker-nya dan invite speaker-nya. Ya. Nah, sebuah konferensi internasional itu wajib menampilkan pembicara, keynote speaker atau invite speaker dari luar. Ya, dari luar. Nah, persyaratannya itu ada beberapa persyaratan termasuk misalnya pembicaranya itu harus betul-betul expert di bidang tersebut. Misalnya dia adalah seorang dosen, kemudian penelitiannya sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan, sesuai dengan tema konferensi misalnya. Jadi karena dia adalah Mathematics and Science Education, maka pembicara luar itu wajib ada matematika dan ada dari IPA atau fisika, kimia, dan biologi. Dalam hal ini pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, pembicara ini selain berasal dari luar negeri, itu juga harus memiliki jejak penelitian dan publikasi ilmiah. Setidaknya dia memiliki H-index ya pada Scopus itu minimal 2. Ya, H-indeksnya minimal 2. Nah, seperti itu. Nah, tapi tergantung sih kembali lagi kepada penyelenggara konferensi. Tapi pada umumnya itu pembicara sebaiknya memiliki H-index Scopus minimal 2 untuk keynote speaker atau invited speaker-nya.
Nah, kemudian kita juga harus perhatikan apa luaran dari konferensi tersebut. Karena masing-masing konferensi itu punya luaran yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk proceeding, ada yang dalam bentuk jurnal. Nah, proceedingnya ini jadi dibagi-bagi lagi. Ada yang proceeding biasa, ada yang proceeding terindeks Scopus. Ya, karena seperti misalnya IOP ya. Jadi proceeding tapi dia terindeks Scopus. Biasanya ini untuk konferensi internasional. Nah, ada juga konferensi untuk selected paper atau artikel yang terpilih itu luarannya dalam bentuk misalnya jurnal nasional. Jadi dia konferensi internasional tapi luarannya bisa saja dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi SINTA. Nah, seperti ini misalnya ICMSC 2021. Di sini ada Scopus EO Publishing, berarti ada artikel nantinya yang akan terbit di IO Publishing, ada juga yang akan terbit di Sinta, ya, kayaknya terbit di Sinta. Nah, apakah semuanya akan terbit di IOP Publishing Index Scopus? Nah, tergantung konferensinya. Kalau ICMSCE sepengetahuan saya selama saya mengikuti itu dia adalah selected paper. Artinya hanya paper-paper terpilih saja yang akan masuk ke dalam IOP atau jurnal terindeks SINTA. Sebagian atau sisanya itu masuk dalam proceeding. Nah, tetapi ada juga konferensi yang memang di awal itu sudah disebutkan bahwa ini sesuai dengan si outdoornya, apakah outdoornya mau masukkan di proceeding Scopus, proceeding biasa atau jurnal Sinta. Nah, nanti pada saat itu di template di brosurnya akan ditampilkan. Nah, nanti akan saya tampilkan satu konferensi internasional yang seperti itu ya. Nah, ya kemudian cara mencari konferensi atau seminar itu ada beberapa cara. Yang selama ini saya lakukan itu informasi tentang konferensi atau seminar nasional itu pertama lebih banyak saya temukan melalui grup dosen kampus. Nah, nanti di situ dosen-dosen akan men-share seminar-seminar atau konferensi-konferensi yang akan dilaksanakan, baik itu di luar atau di dalam negeri. Kemudian itu kadang-kadang kita mendapatkan informasi dari LPPM, ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setiap kampus atau universitas. Atau kalau misalnya di lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya itu biasanya di Balitbang ya, ada informasi-informasi tentang konferensi. Kemudian melalui komunitas organisasi, misalnya kalau saya kan bidangnya adalah fisika, berarti kadang saya dapat informasi dari kelompok atau komunitas himpunan fisikawan Indonesia atau misalnya kelompok peneliti material energi. Itu biasa saya dapat informasi dari situ. Nah, kadang pula dari media sosial, misalnya ketika kita berteman ya atau punya akses ke media sosial kampus atau lembaga. Nah, kadangkala universitas atau kampus itu memberikan informasi tentang konferensi atau seminar yang akan dilaksanakan di kampusnya melalui media sosial, baik itu di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kadang pula kita dihubungi langsung oleh panitia melalui email. Jadi biasanya kalau misalnya kita pernah mengikuti sebuah konferensi, ya, biasanya panitia akan rutin untuk memberikan kita informasi
bahwa akan diadakan lagi konferensi yang pernah kita ikuti di tahun sekian, misalnya pada tanggal sekian, nanti akan dikirimkan linknya. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, mencari melalui Google pencarian. Nah, oke. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa setiap konferensi itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya tadi saya jelaskan untuk jenis luarannya. Kalau ICMSCE tadi itu selected paper. Nah, kalau yang ini apa nih? ICMSE 2021 yang ke-8 yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Makassar. ICMSE, Universitas Negeri Semarang, maaf ya, Universitas Negeri Semarang. ICMSE 2021 International Conference on Mathematics, Science and Education. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tema dari topik dari konferensi ini adalah matematika, sains. Sains itu adalah bisa kimia, biologi atau fisika, dan pendidikan. Ya, dan pendidikan. Berarti coba kita lihat skopnya. Matematika murni, fisika murni, kimia murni, biologi murni, computer science, science and mathematics education. Nah, karena di sini ada N education. Kecuali misalnya Conference on Mathematics and Science Education, berarti itu ke pendidikannya. Nah, ini salah satu konferensi yang cukup bagus. Ya. Luarannya itu banyak sekali pilihan. Ada IOP Publishing, ini berarti Proceeding Terindeks Scopus. Kemudian ada Jurnal Nasional Sinta 2, ada Jurnal Pendidikan IPA, ini Jurnal Terindeks Scopus, ya Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2. Kemudian ada JPFI. Ya. Nah, di sini kita coba lihat registration fee-nya. Ada dijelaskan kalau misalnya proceeding, ya proceeding terindeks Scopus itu 2 juta untuk lokal, berarti untuk warga negara Indonesia, tapi untuk internasional itu 185 US dollar. Kemudian kalau misalnya kita punya 2 paper, maka paper yang kedua itu ada potongan harga sebesar Rp500.000. Nah, perhatikan di bawahnya. The registration fee includes publication of one paper in the IOP conference proceeding, indexed by Scopus. If you are interested to publish in journal, an additional fee may apply. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini pembayaran ini bukan lagi selected paper. Jadi langsung ketika kita daftar, bayar 2 juta, maka luarannya adalah ini IOP. Ya, seperti itu. Karena dia mengatakan di sini bahwa pembayaran ini sudah include dengan biaya publikasi. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya yang ini ICMSE di sini untuk biaya registrasinya itu Rp600, Rp600.000. Ini hanya untuk biaya konferensi, belum biaya paper. Nah, nanti kalau misalnya paper Anda terpilih masuk di IOP misalnya, nanti akan ada info biaya tambahan. Tapi kalau yang ini itu sudah include antara biaya publikasi dan biaya registrasi. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana sih cara mencari konferensi melalui pencarian di Google. Nah, kalau di Google itu kan sebenarnya tinggal kita ketik, misalnya seminar nasional pendidikan fisika misalnya 2021. Nah, nanti akan muncul. Biasanya menurut saya konferensi yang baik itu konferensi yang diadakan oleh lembaga resmi pemerintahan atau misalnya kampus-kampus.
Ya, ini biasanya sesuai dengan pengalaman saya pribadi saya. Tetapi ada juga beberapa lembaga-lembaga yang bagus ya di luar lembaga pemerintahan atau kampus yang melakukan konferensi atau seminar dan memang kualitasnya bagus. Tetapi saya selama ini itu mengikuti konferensi itu di kampus atau di lembaga pemerintahan. Nah, di sini ada banyak sekali. Ada banyak sekali, tinggal kita buka ya, kemudian cari sesuai dengan apa yang kita ingin. Nah, di sini ada informasinya. Jadi di website resmi setiap kampus atau lembaga itu sudah jelas sekali informasinya. Ya kan? Apa bidang-bidangnya, kemudian bagaimana luarannya itu jelas. Misalnya ini nih, Seminar Nasional Fisika 2021 ya. Di sini temanya ada, pelaksanaannya 19 Juni 2021. Kemudian di sini bidangnya ada. Kemudian di sini dijelaskan luarannya seperti apa? Ya, luarannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, cuma kita harus cari dulu. Oh, ini template-nya. Nah, ini bagus ya karena dia seminar nasional tetapi menghadirkan pembicara dari luar. Ada dari Prancis dan dari Turki. Nah, ini seminar nasional. Seminar nasional tetapi pembicara dari luar. Itu keren ya. Kemudian luarannya juga keren-keren. Nah, jadi sesuai dengan tema teman-teman mahasiswa, kalau misalnya tentang apa, misalnya seminar nasional ekonomi 2021. Nah, nanti akan muncul misalnya ini. Jadi kalau saya itu merekomendasikan, tapi tergantung sih, kembali lagi ke teman-teman sekalian atau mahasiswa. Biasanya kalau saya pribadi itu mencari konferensi yang diadakan oleh kampus. Atau misalnya lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga non-pemerintahan yang memang kita sudah tahu track record-nya. Karena terus terang ada beberapa penyelenggara konferensi atau seminar yang bisa dikatakan apa namanya tidak jelas, ya tidak jelas, hanya ingin mencari keuntungan semata, itu harus dihindari. Nah, misalnya ini nih seminar nasional untuk bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang. Nah, ini ada dijelaskan. Nah, perhatikan subtemanya apa. Kalau misalnya penelitian teman-teman tidak masuk dalam tema ini, makanya jangan disubmit karena pasti akan ditolak oleh penyelenggara. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya mau mencari konferensi internasional? Ya, sama saja. Tinggal kita klik di Google, misalnya International Conference on Science Education misalnya 2021. Nah, kalau kita misalnya tulis seperti ini, International Conference on Science Education 2021, maka bisa saja yang muncul itu adalah konferensi dari luar negeri. Ya, dari luar negeri misalnya ini nih. Oke, ini saya buka dan yang ini ya. Ini. International Conference on Science Education itu di mana nih? Oh, ini tetap di Indonesia ya. Tetap di Indonesia di Salatiga.
Pelaksanaannya adalah Universitas Kristen Satya Wacana. Ini pelaksanaannya adalah di dalam negeri. Ini ada ini proceedingnya, EIF Conference Proceeding terindeks Scopus. Oke. Nah, kemudian kita cari yang lain, misalnya ini International Conference on Science Education. Kita klik kanan. ISET. Ya, ISET. Kemudian kita coba cari yang dari luar. Oh, misalnya ini nih, ini kayaknya dari luar nih. International Conference on Science Education Agustus ya 2021 di Tokyo, Jepang. Tokyo, Jepang. Ini pelaksananya siapa? Nah, hati-hati teman-teman sekalian, meskipun penyelenggaraannya itu dari luar negeri, tetap kita harus hati-hati dalam melihat konferensinya. Tadi saya sudah jelaskan apa-apa yang harus diperhatikan, yaitu siapa penyelenggaranya dalam hal ini lembaga apa. Yang kedua, siapa-siapa yang menjadi pembicara atau keynote speaker atau invited speaker. Dan apa luarannya. Nah, itu kita harus perhatikan terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa semua paper yang disubmit terindeks Open Science Index, Google Scholar, Semantic Scholars. Oke, ini tidak ada Scopus ya. Oke, ini tidak ada Scopus. Luar negeri dan tidak ada Scopus. Itu yang pertama yang saya garis bawahi. Di sini pelaksananya apa ya? Ini bukan kampus sih kayaknya. Ini oke. Kita coba cari. Ini temanya. Wah, ini luar biasa banyak temanya ya. Temanya banyak sekali. Ini harus kita perhatikan lagi. Penelitiannya sih banyak dari kampus. Ini registrasi fee-nya. Tapi saya tidak mendapatkan pembicaranya siapa, dan yang kedua luarannya itu bukan Scopus. Berarti ya silakan teman-teman atau mahasiswa sendiri simpulkan. Nah, coba yang saya ini tadi ya ICMSE 221. Ini saya coba ambil yang ini ICTES 221. Nah, oke, kita lihat pelaksanaannya di Jepang. Oke, ini bisa dilihat di sini select paper yang diterima akan diterbitkan pada beberapa jurnal di bawah ini. Ada International Journal of Information and Education Technology, terindeks Scopus. Kemudian ada International Journal of Learning and Teaching, Google Scholar, Crossref, dan Index Copernicus. Oke. Nah, biasanya sih banyak orang yang melihat ya, kalau misalnya luarannya Scopus berarti bagus. Nah, hati-hati, kita cek dulu. Jadi, kita cek dulu jurnal ini apakah betul-betul masuk dalam Scopus. Karena bisa saja discontinue ya. Jadi harus diperhatikan lagi. Nah, saya kira itulah yang bisa saya sharing kepada teman-teman mahasiswa
gimana sih cara mencari seminar atau konferensi. Intinya yang harus diperhatikan adalah konferensi itu kesesuaian tema atau topik penelitian kita, kemudian seperti apa kualitas dari konferensi itu, pelaksananya siapa, kemudian invited dan keynote speaker-nya siapa, dan luarannya seperti apa, apakah dia proceeding atau dia jurnal. Kemudian jurnalnya seperti apa, jurnalnya harus diteliti kembali, apakah jurnalnya, ingat, jurnalnya terakreditasi atau jurnal abal-abal, itu harus dilihat kembali. Jangan sampai mahasiswa sudah mengeluarkan banyak uang dan biaya untuk mengikuti konferensi, tetapi luarannya itu tidak bagus. Nah, itu kan sayang sekali ya. Oke, nah saya kira cukup. Jika ada yang ingin memberikan tambahan atau saran dan kritik atau ingin berbagi pengalaman, silahkan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.